Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Putri Lestari dari kelas Manajemen Informatika 3B dengan nomor NPM 21753041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paket tracer 9.2.9 examine the ARP table, yaitu memeriksa tabel pada ARP. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan mengisi user profile, yaitu dengan mengisi nama dan email yang sesuai. Kemudian mengisi email Anggun Putri Lestari 107 @gmail.com. Kemudian di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu dengan memeriksa permintaan ARP, kedua memeriksa tabel alamat MAC dan switch, ketiga yaitu memeriksa proses ARP dalam komunikasi jarak jauh. Langkah yang pertama yaitu dengan melakukan ping ke 172.16.31.3 dari 172.16.31.2 dengan membuka komen desktop dan buka komen prompt, kemudian tuliskan ping, tuliskan ARP min day. Kemudian masuk ke mode simulasi dan masukkan perintah ping 172.16.31.3. Kemudian enter, kemudian kita close. Dan di sini sudah terdapat pesan yang dapat dikirimkan ke perangkat lainnya. Di sini ada 2 pesan. Di sini terdapat pertanyaan yaitu apakah alamat ini tercantum dalam tabel di atas. Jawabannya itu tidak. Kemudian kita kirimkan pesan ke switch 1, kemudian kita cek PDU-nya. Di sini terdapat informasi di inlayer dan outliner mengenai IP addressnya yaitu 172.16.31.2. Kemudian apa alamat IP perangkat yang menerima PDU? Di sini yang menerima PDU yaitu alamat IP alamat IP dengan 172.16.31.3. Kemudian kita close, kemudian kita kirimkan pesannya lagi ke 3 alamat. Kemudian ada pertanyaan berapa salinan PDU yang dibuat switch 1, yaitu ada 3 salinan, yaitu router 1, kemudian IP 172.16.31.3 dan .4. Untuk alamat yang menerima yaitu alamat pada 172.16.31.3. Kemudian kita akan membuka PDU-nya dan kita memeriksa pada layer 2 yaitu terdapat informasi mengenai IP-nya yaitu 172.16.31.2. Kemudian terdapat pertanyaan apa yang terjadi dengan alamat MAC sumber dan tujuan. Yang terjadi yaitu sumber menjadi tujuan
FFF berubah menjadi alamat MAC 172.16.31.3. Kemudian kita kirimkan pesan lagi ke switch 1, kemudian kita cek PDU-nya. Kemudian kita masuk pada mode real time lagi. Kemudian kita akan melakukan testing pada titik 2. Kemudian kita masukkan ARP min A, kemudian enter. Di sini terdapat pertanyaan, yaitu ke alamat IP apa yang sesuai dengan entry alamat MAC, yaitu alamat dengan 172.16.31.3 sesuai dengan hasil dari ARP min A. Kemudian kapan perangkat akhir mengeluarkan permintaan ARP? Perangkat akhir mengeluarkan permintaan ARP ketika tidak mengetahui alamat MAC penerimanya. Setelah itu kita lakukan ping ke alamat 172.16.31.4. Berhasil. Kita masuk pada laptop, terus kita masuk pada laptop dengan IP address 10.10.10.2 dengan memasukkan ping 10.10.10.3. Berhasil. Kemudian berapa banyak balasan yang dikirim dan diterima? Yaitu ada 4 yang terkirim dan ada 4 yang diterima. Kemudian close. Kemudian kita masuk pada switch switch 1, switch 0. Kemudian kita masuk pada tab CLI. Kemudian kita tulis show MAC address tabel. Show MAC address tabel. Di sini kita akan melihat tabel apakah sesuai dengan instruksi yang ada pada di sini sesuai. Kemudian mengapa dua alamat MAC dikaitkan dengan satu port? Karena kedua perangkat terhubung ke satu port melalui access point. Kemudian selanjutnya yaitu kemudian kita akan melanjutkan pada bagian 3, yaitu memeriksa proses RP dalam komunikasi jarak jauh. Kemudian selanjutnya yaitu klik switch 0, kemudian masuk pada CLI, kemudian tuliskan lagi show MAC address tabel. Show MAC address tabel. Apakah tabel sesuai dengan entry tabel di atas? Ya, sesuai. Kemudian kita masuk pada bagian ketiga, yaitu dengan memeriksa proses RP dalam komunikasi jarak jauh dengan mengklik 172.16.31.2 dan buka command prompt. Kemudian lakukan ping pada
IP 10.10.10.1, kemudian enter, kemudian ketikkan lagi ARP min A. Kemudian di sini kita melihat terdapat alamat IP entry yang baru, yaitu 172.16.31.1. Jadi untuk pertanyaan apa alamat IP entry tabel ARP baru, yaitu 172.16.31.1. Kemudian kita mengetikkan lagi, yaitu masuk pada ARP min D untuk menghapus tabel ARP dan beralih ke mode simulasi. Kemudian kita melakukan ping ulang 10.10.10.1, kemudian 10.1 dengan hasil berapa banyak PDU yang muncul. Di sini terdapat 2 PDU yang muncul. Kemudian kita akan melakukan kirim pesan dengan meneruskan ke switch 1. Ke switch 1, kemudian kita cek PDU-nya. Nah, di sini terdapat informasi pada inlier dan outlier pada layer 2. Layer 2 yaitu mengenai IP. Di sini terdapat pertanyaan, yaitu apa alamat tujuan IP dari permintaan ARP, yaitu dengan alamat 172.16.31.1 pada outlier dan inlayer. Kemudian kenapa alamat IP tujuan bukan 10.10.10.1? Karena alamat gateway antarmuka router itu disimpan dalam konfigurasi IPv4 pada host. Nah, jika host penerima tidak berada di jaringan yang sama, maka sumber menggunakan proses ARP untuk menentukan alamat MAC antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway. Kemudian close, masuk pada real time lagi dengan mengklik router 1 untuk memeriksa tabel ARP dan masuk ke tab CLI dengan masuk ke mode access, yaitu show MAC address table. Pertama, show MAC address table. Di sini terdapat pertanyaan, yaitu berapa banyak alamat MAC yang ada di tabel. Sesuai dengan hasil, yaitu 0, karena perintah ini memiliki arti yang sama sekali berbeda dari perintah sakral yang memberikan tabel alamat pada IP. Kita masuk ke show ARP dan hasilnya, apakah ada entry untuk 172.16.31.2? Iya, ada 2. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan ping pada 172.16.31.2. Sukses. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada paket tracer 9.2.9. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.